Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di tengah munculnya berbagai kritikan kepada Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang saat ini begitu gencar, baik secara online atau secara offline di berbagai majelis dan media sosial, muncul sebuah buku yang berjudul Ar-Raddul Wafir, atau judul lengkapnya adalah Ar-Raddul Wafir ala man za'ama bi anna man tasamma atau man sama Ibnu Taimiyah Syekhul Islam kafir. Buku ini merupakan buku yang intinya telah mengadakan pembelaan kepada Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ar-Raddul Wafir dikarang oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i yang beliau wafat tahun 842 Hijriah. Buku ini alhamdulillah kami sudah membacanya dan sudah bisa menyimpulkan isinya serta membuat beberapa catatan terhadap buku ini. Buku ini walaupun di dalamnya pengarangnya yaitu Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi tidak menyebutkan nama atau untuk siapa buku itu dikarang, tapi buku ini mengisyaratkan dan sudah dimaklumi bersama bahwa yang dibantah oleh beliau Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi adalah seorang ulama yang bernama Alauddin Al-Bukhari, Imam Alauddin Al-Bukhari Al-Hanafi, yang beliau wafat tahun 841 Hijriah. Kenapa demikian? Karena Imam Alauddin Al-Bukhari ini telah mengeluarkan sebuah pernyataan ketika ditanya tentang berbagai makalah, berbagai pendapat-pendapat Syekh Ibnu Taimiyah yang beliau anggap salah ataupun menyimpang atau sesat. Kemudian beliau mengeluarkan fatwa bahwasanya orang yang menyematkan gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya adalah kafir dan tidak sah sholat di belakangnya. Akhirnya fatwa ini muncul ke permukaan dan ditanggapi oleh Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala dengan buku yang berjudul Ar-Raddul Wafir. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi di sini kami menyusun sebuah catatan terhadap buku ini, di mana buku ini digunakan oleh sebagian pihak yang saat ini mungkin sebagian pihak itu mengkritisi Ibnu Taimiyah. Lalu buku ini dijadikan senjata untuk melawan mereka atau untuk mengkonfrontir mereka, orang-orang yang mengkritisi Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Menurut hemat kami, hal ini tidak tepat ya, tidak tepat sama sekali ketika buku ini kemudian dijadikan senjata untuk melawan orang-orang yang mengkritisi pemikiran atau pendapat-pendapat Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Alasannya ada beberapa. Yang pertama, misalkan kita anggap benar bahwasanya Imam Alauddin Al-Bukhari ini Al-Hanafi ya ketika memvonis kafir Ibnu Taimiyah dan mengkafirkan orang yang menggelari Syekh Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam, maksudnya dalam tanda kurung bagi yang belum tahu kondisi Syekh Ibnu Taimiyah ya, pendapat-pendapat ataupun ucapannya yang dianggap salah atau menyimpang oleh para ulama di zaman itu. Taruhlah kalau ini benar, maka apa? Maka sesungguhnya itu pendapat pribadi dari Imam Alauddin Al-Bukhari rahimahullah ta'ala.
pendapat personal, ya, pendapat personal yang itu tentunya tidak bisa dijadikan hukum secara general. Artinya kemudian seakan-akan semua para ulama Islam yang mengkritisi Ibnu Taimiyah yang jumlahnya sangat banyak sekali itu adalah kemudian dibenturkan dengan pendapat personal dari Imam Alauddin Al-Bukhari ini. Padahal itu pendapat pribadi, ya. Jadi dikesankan, di framing seakan-akan para ulama Islam yang mengkritisi Ibnu Taimiyah itu seperti ini. Padahal faktanya para ulama Islam, atau bahkan mayoritas, kalau bisa dikatakan hampir semuanya, para ulama kaum muslimin, para ulama Islam yang mengkritisi Ibnu Taimiyah itu rata-rata atau hampir semuanya tidak ada yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka fokus mengkritisi pendapat-pendapat, makalah-makalah, ucapan-ucapan Syekh Ibnu Taimiyah yang mereka analisa sebagai sebuah kesalahan atau penyimpangan, ya, karena telah menyelisihi daripada pendapat jamaahirul ulama di zaman itu dan di zaman-zaman yang setelahnya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jangan sampai kita itu kemudian menggeneralisir sesuatu yang itu tidak bisa digeneralisir, ya. Itu pendapat pribadi, oke, itu kita serahkan kepada Imam Alauddin Al-Bukhari, tapi itu tidak mewakili kita, tidak mewakili kaum muslimin, tidak mewakili ulama muslimin, ya. Ini perihal yang harus kita catat, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau itu kita dilakukan itu termasuk fitnah, ya, kezaliman kepada para ulama muslimin, karena faktanya mereka tidak mengkafirkan Ibnu Taimiyah, tapi di framing seakan-akan seperti atau sama pendapatnya dengan Imam Alauddin Al-Bukhari yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah, ya. Ini bahaya sekali hal seperti ini, dan nanti bisa jadi itu termasuk kezaliman kepada para ulama muslimin yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, kitab Ar-Raddul Wafir ini adalah intinya, ya, intinya pembahasannya itu kan pengarangnya Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi itu melakukan pembelaan kepada Ibnu Taimiyah dari tuduhan kafir, ya kan? Dari tuduhan kafir, siapa? Tuduhan kafir dari Imam Alauddin Al-Bukhari Al-Hanafi. Itu intinya di situ, ya, kontennya, pembahasnya di situ. Lah, sementara para ulama Islam dari sejak zaman Ibnu Taimiyah, yang sezaman dengan Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah, dan di zaman-zaman yang setelahnya itu konten pembahasannya kritik kepada Ibnu Taimiyah. Jadi bukan takfir, ya, bukan pengkafiran kepada Ibnu Taimiyah, tapi kritik kepada Ibnu Taimiyah. Ya kan, beda konten, beda pembahasan. Pembahasan pertama masalah pengkafiran, pembahasan kedua masalah kritik. Ya, bab takfir dengan bab naqdun, kritikan, itu berbeda. Maka penggunaan kitab Ar-Raddul Wafir untuk mengkonfrontir para ulama Islam yang mengkritiki Ibnu Taimiyah itu ibarat penggunaan senjata yang tidak tepat, salah sasaran gitu loh. Makanya tidak efektif, karena Ar-Raddul Wafir isinya pembelaan kepada Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah dari tuduhan kafir, sementara kaum muslimin, ulama muslimin yang jumlahnya sangat banyak ini babnya bab kritik, tidak sampai mengkafirkan. Jadi itu ibaratnya mau melawan dengan senjata yang keliru. Ibaratnya ada orang sakit jantung tapi kemudian diobati dengan obat orang sakit flu, ya nggak tetap tepat sasaran, itu salah sasaran, ya. Ya, tidak efektif, nggak akan sembuh orang yang penyakit jantung itu tapi dikasih obat flu. Harusnya diberikan obat sakit jantung juga. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, taruhlah misalkan terbukti dugaan kepada Imam Alauddin Al-Bukhari bahwasanya beliau mengkafirkan Ibnu Taimiyah, dan ini terbukti valid, lalu dianggap keliru oleh para ulama yang lain, ya, seandainya itu benar, ya, seperti itu, maka apa? Maka seharusnya kita juga bisa berbuat adil kepada seluruh para ulama yang melakukan itu, yang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan umat Islam, mengkafirkan para ulama Islam tanpa ada bayinah yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
ya, tanpa adanya bayinah, bukti, argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, harusnya juga disikapi keras. Contoh misalnya ada ulama-ulama yang mengkafirkan, misalnya ada Syekh Shalih Fauzan mengkafirkan secara muayyan kepada Habib Al-Jufri, itu ma'ruf data-datanya, itu contoh. Misalkan siapa namanya, diduga Syekh Ibnu Utsaimin mengkafirkan Asy'ariyah, walaupun kemudian terjadi pembelaan-pembelaan. Juga termasuk Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah itu termasuk ulama yang juga kontroversi dalam masalah takfir juga. Makanya ada sebagian ulama, ya, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya ternyata Ibnu Taimiyah itu juga mengkafirkan secara muayyan, mengkafirkan, melakukan takfir muayyan, takfir kepada personal tertentu. Salah satunya diduga telah mengkafirkan Imam Ar-Razi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Misalkan ya, dalam bukti hal ini dalam Majmu' al-Fatawa jilid 4 halaman 55, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, anna minhum man yusannifu fi dinil musyrikin wa riddati anil Islam kama sannafa Ar-Razi kitabahu fi ibadatil kawakibi wal asnam wa aqama al adillata ala husni dzalika wa manfaatih wa raghaba fihi wa hadhihi riddatun anil Islam bittifaqil muslimin. Sesungguhnya di antara mereka ada orang yang menyusun dalam masalah agamanya orang-orang musyrikin dan kemurtatan dari Islam, sebagaimana Ar-Razi telah menyusun kitabnya dalam yang isi kontennya itu peribadahan kepada bintang-bintang dan berhala-berhala. Kemudian Ar-Razi mengemukakan argumentasi dalil-dalil akan baiknya hal itu dan kemanfaatannya, serta memberikan motivasi untuk melakukan itu. Dan beliau kemudian mengatakan wa hadhihi riddatun alil Islam bittifaqil muslimin, maka ini merupakan kemurtatan dari agama Islam dengan kesepakatan para ulama muslimin. Itu dalam Majmu' al-Fatawa di jilid dan halaman yang sudah kita sebutkan tadi. Perhatikan di sini, zahir ucapan Syekh Ibnu Taimiyah itu langsung menyebut nama Ar-Razi dan langsung diberikan vonis wa hadhihi riddatun anil Islam, ini merupakan perbuatan yang murtad dari keislaman. Makanya para ulama kemudian menyatakan berarti Ibnu Taimiyah itu mengkafirkan Ar-Razi secara muayyan, secara personal. Padahal sependek pengetahuan kami, pemeriksaan kami, tidak ada seorang pun ulama yang mengkafirkan Imam Ar-Razi, imam besar, ulama besar, seorang mustahid, ya, seorang yang luar biasa keilmuannya dari deretan para ulama ahli sunnah wal jamaah, dikafirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam nukilan yang sudah kita baca tadi. Mungkin akan ada yang membela, oh Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan Ar-Razi, Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan secara muayyan, Ibnu Taimiyah begini-begini, memberikan solusi dan kemungkinan baik kepada Ibnu Taimiyah, yang intinya dibela Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan Ar-Razi, diberikan solusi-solusi, diberikan kemungkinan-kemungkinan lain untuk mengamankan Ibnu Taimiyah. Maka kita katakan, kalau itu kalian lakukan kepada Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang diduga kuat oleh para ulama Islam telah mengkafirkan Ar-Razi, seharusnya itu juga kalian lakukan kepada Imam Alauddin Al-Bukhari yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Ia kemudian mengatakan, oh mungkin Imam Alauddin Al-Bukhari mengkafirkan Ibnu Taimiyah itu mungkin maksudnya begini, bukan maksudnya mengkafirkan secara muayyan, secara personal. Mungkin beliau maksudnya begini, mungkin maksudnya beliau itu hanya mubalaghah, ya, menyangatkan satu hukum, tapi tidak dimaksudkan zahir ucapan kafir itu sendiri. Kenapa tidak ada husnudzon, prasangka baik untuk Imam Alauddin Al-Bukhari, tapi itu disangkakan kepada Ibnu Taimiyah? Syekh Ibnu Taimiyah diberi husnudzon, prasangka baik, tapi Imam Alauddin Al-Bukhari tidak diberikan prasangka baik. Ayo, padahal kalau kita runut, ya, kita jujur, jangankan teks-teks para ulama, ya, masalah lafadz kafir itu dalam Quran, dalam hadis-hadis itu banyak lafadz-lafadz yang zahirnya kafir, mengkafirkan, bukan Islam dan seterusnya, tapi ternyata maksud daripada itu bukan mengkafirkan.
Ya, misalnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li. La yu'minu ahadukum itu tidak beriman, maksudnya tidak beriman secara sempurna. Bukan berarti kafir. Itu contoh saja, itu teks dalil ya dari hadis Nabi saja, itu zahirnya itu tidak bisa dihukumi secara tekstual. Bukan berarti kafir. Dan kenapa itu tidak kita lakukan kepada mereka berdua? Ya kalau Ibnu Taimiyah diperlakukan seperti itu, maka siapa? Imam Alauddin Al-Bukhari juga harusnya diberikan hak seperti itu, kemungkinan baik dan husnudzon kita. Misalkan seperti itu ya, itu kan berarti kita adil ya, kita adil. Kenapa? Dua-duanya itu ulama Islam. Ulama Islam dua-duanya itu masuk dalam deretan atau kategori ulama yang berlaku hukum-hukum pemuliaan, husnudzon, ya kan, dan lain sebagainya sebagai pewaris para nabi. Terlepas dari mungkin ada di antara pendapat-pendapat mereka yang kita tidak sepakati, tapi secara umum itu bagian dari ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang kita diberikan kewajiban untuk husnudzon kepada mereka, memuliakan mereka, itu semua terkena itu. Kenapa kalau ini diberikan tapi ini tidak diberikan? Ini menjadi sebuah muhasabah bagi diri kita dan hati-hati kita serta niat-niat itu seperti apa. Kemudian yang keempat, Imam Alauddin Al-Bukhari itu perlu diketahui ya, jangan sampai disamarkan, adalah seorang ulama yang keilmuannya sangat luas sekali, dan seorang mujtahid. Itu diakui oleh para ulama yang sezaman dengan beliau dan ulama-ulama yang setelahnya. Bahkan sebagian ulama menggelari Imam Alauddin Al-Bukhari sebagai Syekhul Islam. Ya, itu harus dipahami itu. Jadi yang walaupun beliau ada agak kontroversi dalam membuat pernyataan mengkafirkan Ibnu Taimiyah dan orang yang menggelari Syekhul Islam, beliau dengan Syekhul Islam, tapi terlepas dari itu beliau itu harus diakui sebagai seorang ulama besar. Ya, ulama besar, seorang mujtahid yang memang luar biasa keilmuannya, dipuji oleh para ulama Islam. Seperti contoh saja, contoh, karena banyak sekali, tapi contohnya seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan tidak ada yang semisal beliau setelahnya. Ya, walam yakhluf ba'dahu misluh. Ya, sampai seperti itu. Imam Al-Hafidhu Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kondisi Ibnu Hajar itu tahu bahwasanya Imam Alauddin Al-Bukhari itu memiliki pernyataan mengkafirkan Ibnu Taimiyah, mengkafirkan orang yang menggelari Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam, tapi dipuji seperti itu. Juga Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala memuji beliau dalam pujian Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi dalam kitab Inba'ul Ghumri. Kalau siapa As-Sakhawi dalam Ad-Dhaw'ul Lami, Ad-Dhaw'ul Lami, beliau mengatakan apa? Beliau ini, Imam Alauddin Al-Bukhari, telah dimuliakan oleh para ulama besar di zamannya. Qad 'azzamahu al-akabir. Qad 'azzamahu al-akabir. Beliau itulah dimuliakan, diagungkan oleh para ulama di zaman beliau. Jadi begini, seandainya kita ikutilah bahwasanya pendapat Imam Alauddin Al-Bukhari Al-Hanafi ketika mengkafirkan Ibnu Taimiyah itu keliru, maka itu bagian dari ranah ijtihad. Ranah ijtihad artinya beliau menyimpulkan seperti itu ya dengan ilmu, dengan pertimbangan, dengan alasan-alasan, dengan berbagai poin-poin yang mendasari kenapa sampai seperti itu kesimpulannya dari ucapan-ucapan, pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah yang memang kontroversial, seperti misal tentang masalah Qidamul Alam, ya, Qidamul Alam, bahwasanya alam semesta itu qadim, ya, dan seterusnya, dari berbagai macam persoalan yang menjadi kontroversi dari Syekh Ibnu Taimiyah. Berarti itu juga berdasarkan dalil argumentasi ilmiah, terlepas kita setuju atau tidak, gitu kan. Kalau itu ranah ijtihad dan beliau seorang mujtahid, maka berlaku kaidah bahwasanya seorang mujtahid itu kalau berijtihad kemudian keliru, maka akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan satu pahala kalau pernah mendapatkan dua pahala. Kama qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadits, idza istahada al-hakimu fa asab falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Pada intinya kami pribadi juga tidak mengikuti pendapat Imam Alauddin Al-Bukhari yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kendati demikian, kita harus menyikapi kitab ini dengan tepat dan benar. Jangan sampai
banyak orang yang keliru paham, kemudian di saat terjadi kritikan yang begitu deras kepada Syekh Ibnu Taimiyah, kitab ini dimunculkan untuk melawan para ulama yang mengkritisi. Dan perlu diperhatikan ya, bahwasanya yang mungkin para akademisi saat ini, para ustadz, para dai yang mengkritisi Ibnu Taimiyah itu bukan sedang mengkritisi dari pendapatnya pribadi. Jadi jangan sampai ada istilah orang nanduk gunung atau kambing nanduk gunung katanya, ya nggak selevelan ya. Ini keliru ya, bahwasanya para ulama di zaman ini, para akademisi, para dai dan para ustadz yang mungkin mengkritisi Syekh Ibnu Taimiyah di zaman ini itu tidak mengkritisi dari pendapatnya pribadi, tapi hanya menukil, menyampaikan pendapat-pendapat para ulama yang sezaman dengan Ibnu Taimiyah atau setelahnya, yang punya kapasitas untuk itu, para ulama ahli ijtihad juga terhadap Ibnu Taimiyah. Jadi kita tidak membawakan hal baru tentang Ibnu Taimiyah, karena kalau kita di zaman ini siapa? Kita ini keilmuan kita tidak ada apa-apanya dengan Ibnu Taimiyah, tapi hanya menukil para pendapat ulama dan kritikan-kritikan para ulama terdahulu kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Kesimpulannya, Allah Ta'ala alam, mari kita tetap doakan semua ulama kita, semoga Allah merahmati Syekh Al-Imam Al-Mujtahid Syekhul Islam Alauddin Al-Bukhari Al-Hanafi, juga Syekh Ibnu Taimiyah dan para ulama Islam yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.